Film diawali dari Sam Hauser, seorang pemimpin dari Rockstar Game yang sedang menonton siaran berita tentang kesuksesan game GTA 3 Vice City yang sudah beredar di pasaran. Bahkan di kantor, pegawainya yang bernama Terry mengatakan bahwa mereka berhasil menjual 1 juta unit dalam sehari. Gila bener. By the way, film ini berdasarkan kisah nyata dan sudah mendapatkan izin dari pihak GTA untuk difilmkan. Kita lanjut. Karena game GTA Vice City sukses besar di pasaran, mereka pun melakukan meeting lagi untuk menentukan langkah berikutnya. Mereka ingin menuju ke level selanjutnya dengan membuat GTA terbaru yang lebih realistis dan dengan detail yang lebih keren yang bisa memberikan emosi kepada para pemain. Rencana Sam untuk game GTA selanjutnya adalah menciptakan pemeran utama berkulit hitam. Temannya berpikir ide itu cukup gila. Sebagai orang Inggris, mereka nggak mau membuat sesuatu yang sensitif di negara Amerika. Karena game GTA sendiri bersetting di Amerika. Bahkan kantor mereka pun ada di Amerika. Tapi Sam bilang karena mereka orang Inggris lah, jadi mereka memandang Amerika seperti apa adanya. Pembicaraan ini pun berlanjut di bar. Sam tetap mau peran utama di GTA selanjutnya, yaitu GTA San Andreas adalah orang kulit hitam. Yang mana jika dilakukan, mereka adalah orang pertama yang menjadikan orang kulit hitam sebagai pemeran utama dalam sebuah video game. Di tempat terpisah, film ini juga menceritakan seorang anak berusia 18 tahun yang asik bermain game GTA di rumahnya. Saking asik bermain GTA, kayaknya dia sampai terbawa suasana dan terlalu mendalami game tersebut. Sampai-sampai dia melibatkan dirinya dalam pencurian sebuah mobil, bahkan sampai melukai petugas yang melakukan penyidikan. Kemudian seperti sengaja mau ditangkap, dia pun parkir di tepi jalan supaya polisi dengan mudah menangkapnya. Di kantor polisi, dia pun ditanyai oleh polisi. Ternyata nama anak ini adalah Devin Moore. Setelah sedikit wawancara, polisi ini pun membuka borgolnya untuk mengambil sidik jari Devin. Tapi setelah borgol dibuka, Devin merebut senjata polisi itu lalu membunuhnya seperti penjahat profesional. Dia pun melakukan penembakan kepada 2 polisi lain yang bertugas di kantor tersebut, kemudian membawa pergi 1 mobil polisi. What the fuck are you doing, kid? Is this like video game for you? By the way, kasus Devin Moore ini bisa dengan mudah kalian temui di berita internasional ya, kalian googling aja sendiri. So, setelah ditangkap atas kejadian itu, Devin pun masuk penjara. Dia pun dapat pengacara dari Miami bernama Jack Thompson. Kenalin ini Jack. Jack tertarik untuk mengambil kasus dari Devin karena membaca berita tentang kasus itu di sebuah media online, di mana Devin berkata bahwa hidup itu hanya seperti video games. Jadi Jack bertanya tentang hal tersebut kepada Devin secara langsung di penjara. Jack yang cerita sama istrinya di rumah pun menceritakan bahwa Devin sebenarnya nggak tahu apa-apa sama apa yang dilakukannya. Di dalam pikirannya, dia cuma sedang bermain video games. Menurut Jack, Devin adalah anak yang tersesat. Ketika benar-benar ditahan di penjara, anak tersebut malah panik. Jack berpikir seorang anak seperti Devin gak mungkin bisa melakukan hal seperti itu kecuali dia udah berlatih berjam-jam di dalam game yang karakternya bisa membunuh polisi. Jack pun merasa kalau orang yang membuat game ini harus ikut bertanggung jawab karena udah menghujani anak-anak dengan kejahatan dan kekerasan lewat video game yang membuat seolah kejahatan terlihat seperti hal yang biasa. Dan karena muak akan hal itu, Jack dan istrinya memutuskan untuk membela Devin dan menuntut pihak Rockstar Game bertanggung jawab. Pagi hari yang sama di kantor Rockstar Game, Sam memberikan idenya untuk game selanjutnya. Sam ingin karakter CJ bisa cukur rambut sendiri, membuat tato, melakukan olahraga, dan lain-lain supaya video game mereka selanjutnya bisa melebihi film. Kemudian mereka pun pergi mencari materi untuk setup game dengan mendatangi secara langsung lokasi-lokasi yang menurut mereka cocok dijadikan materi dalam game. Lagi asik ngambil gambar, mereka pun kedatangan sekelompok orang. Beruntungnya ketika dijelaskan bahwa mereka dari Rockstar Game yang membuat game GTA, mereka pun langsung disambut dengan hangat. Oke, we're cool buddy. Di tempat lain, Jack mengajak temannya Ray yang juga berprofesi sebagai pengacara. Ray punya keyakinan yang sama bahwa Rockstar selaku developer game harus ikut bertanggung jawab terhadap kasus Devin. Jack dan Ray meyakinkan keluarga para korban bahwa tindakan Devin itu tidak direncanakan. Bahwa kejahatan yang Devin lakukan itu adalah pengaruh game kekerasan yang dia mainkan selama berminggu-minggu. Namun beberapa keluarga korban tidak setuju karena jika Jack menyalahkan video game, itu bisa berakibat Devin tidak bersalah dan bisa bebas. Jack pun meyakinkan kepada keluarga korban bahwa tindakan mereka bukan untuk membebaskan Devin yang sudah mendapatkan ganjarannya, tapi juga supaya pihak Rockstar ikut bertanggung jawab dan bisa memberikan ganti rugi pada keluarga korban. Jack pun yakin dia akan menang untuk mencapai keadilan ini.
Setelah pertemuan itu pun, dia akhirnya mengajukan tuntutan pada Sony selaku pembuat PlayStation dan Rockstar selaku developer game. Tak tanggung-tanggung, di dalam konferensi pers itu, dia juga mendeklarasikan bahwa dia akan menghancurkan Rockstar Game. Salah satu anggota tim pun menyampaikan tuntutan itu kepada Sam dan meminta Sam untuk selalu waspada. Sebelum melawan Rockstar di pengadilan, Jack pun mencoba memainkan GTA di rumahnya. Dia pun terkejut bahwa dari awal permainan, karakter di game tersebut langsung diarahkan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan. Baik Sam Hauser maupun Jack Thompson pun mulai meriset satu sama lain. Ibaratnya nih, sebelum berperang, kita mesti tahu kan lawan kita siapa. Jack kayaknya memang benar-benar niat untuk menjatuhkan Rockstar Game. Dia sampai mengumpulkan para saksi ahli untuk mendukung keyakinannya bahwa game kekerasan seperti GTA bisa memicu trauma stres dalam otak, khususnya otak remaja. Bahkan seorang dari militer berkata bahwa di dalam militer sekalipun mereka juga menggunakan video game sebagai simulator perang. Tapi kalau dilakukan di rumah, itu bisa disebut sebagai simulator pembunuhan. Orang ini pun bersedia menjadi saksi ahli di pengadilan karena menganggap masalah Devin Moore adalah isu sosial yang serius. Selagi Jack Thompson mengumpulkan para saksi ahli, Sam Hauser dan para timnya tetap melanjutkan game GTA San Andreas ke tahap produksi. Seakan kekerasan dan kejahatan gak cukup, Sam juga ingin menambahkan adegan mantap-mantap yang real. Jadi dia menyuruh para timnya untuk menghadirkan adegan tersebut di dalam sebuah game. Keesokan harinya, Jack Thompson tampil di TV dan berkata, Rockstar Game telah membuat simulator pembunuhan yang membuat anak seperti Devin melakukan kejahatan seperti itu. Sam dan semua timnya pun menonton acara itu. Beberapa anggota tim menyarankan, jika yang dipermasalahkan adalah pembunuhan polisi, mungkin di GTA San Andreas hal itu bisa dihapus. Tapi Sam gak setuju dan tetap mau menjadikan GTA seperti itu. Sam berpikir Jack hanya ingin menyalahkan orang lain atas kasus ini. Sam pun merasa berhak untuk membuat game yang ingin dia buat. Karena ini Amerika dan Amerika adalah negara bebas. Daripada menyalahkan orang lain, harusnya yang disalahkan adalah orang tuanya dong atau pendidikannya yang gagal. Begitu kata Sam. Karena aksinya di TV, Jack dan keluarganya mulai mendapatkan teror lewat telepon, bahkan anak Jack pun dikucilkan di tim olahraganya dan mendapatkan intimidasi secara anonimus. Saat pulang ke rumah pun, anaknya berkata bahwa mungkin Jack menganggap game ini menyakiti orang. Tapi nggak semua anak akan melakukan hal yang sama dengan yang Devin lakukan. Dari situ pun, Jack menyadari bahwa anaknya dibully karena aksinya melawan Rockstar Game. Jack pun berencana untuk pergi ke sekolah anaknya untuk mengedukasi siswa di sana supaya bisa mengerti, supaya anaknya nggak dibully lagi. Di kantor, Sam marah karena adegan mantap-mantap yang dia mau hadirkan dalam game akan membuat game GTA San Andreas mendapatkan rating adult only yang akan berefek pada penjualannya nanti. Setelah mendapatkan masukan dari anggota timnya, dia pun setuju untuk menghapus adegan mantap-mantap di dalam game itu, mengingat game juga mau dirilis sebentar lagi. Dan untuk melawan Jack Thompson, Rockstar Game menyewa jasa pengacara kelas kakap yang dipanggil Blank Rome. Jack dan istrinya yang mendengar hal tersebut pun gak gentar dan siap melawan apapun resikonya. Sampai-sampai dia menulis email kepada Blank Rome bahwa klien mereka adalah orang yang tak pantas dibela. Dan menganggap jika mereka tetap membela Rockstar Game, maka Jack menganggap mereka mencoreng nama baik profesi pengacara. Bodoh amat sama emailnya Jack, Blank Rome tetap datang ke persidangan. Akibat email yang Jack kirim, Blank Rome melaporkannya ke hakim dan ternyata itu adalah sebuah pelanggaran kode etik sesama pengacara. Hakim menganggap itu sebuah kesombongan yang Jack Thompson lakukan dan akibatnya Jack Thompson tidak diikutsertakan dalam kasus ini lagi. Kasus ini pun jadinya cuma ditangani sama Ray, temannya. Walaupun tidak diikutkan lagi dalam kasus ini, Jack tetap datang untuk melihat jalannya persidangan. Hakim pun akhirnya membuat putusan. Karena saksi ahli yang dikumpulkan oleh Jack mengakui tidak pernah bertemu dengan Devin Moore dan nggak tahu secara detail atas kejahatannya, maka bukti yang diajukan nggak bisa dipertimbangkan oleh hakim. Menurut hakim, saksi ahli nggak tahu apakah Devin bertindak secara sadar atau enggak. Bahkan sang hakim melanjutkan, dia juga nggak yakin tindakan kekerasan yang Devin lakukan apakah benar diprogram oleh sebuah video game. Karena itulah, hakim memutuskan sidang itu selesai dan dimenangkan oleh Rockstar Game. Jack yang kesal pun kecewa dan teriak bahwa keputusan itu adalah hal yang memalukan. Selesai sidang, Jack yang gak puas pun mendatangi tim dari Blank Rome. Namun sebelum dia bicara lebih banyak, Blank Rome menyampaikan bahwa mereka terpaksa mengadukan Jack kepada kantor pengacara negara untuk menilai tindakan Jack pada kasus ini, terutama pada pelanggaran kode etik yang Jack lakukan. Tapi Jack tetap saja menyalahkan Rockstar Game karena menjual video games yang tak layak untuk anak-anak. Kabar kemenangan Blank Rome pun sampai pada Sam Hauser dan dia pun lega atas putusan hakim mengenai tuntutan ini. Selanjutnya dia pun bisa fokus pada game GTA San Andreas yang sudah mau memasuki waktu rilis.
Seluruh pegawai Rockstar pun bekerja keras menyelesaikan game tersebut siang dan malam. 2 tahun dari hasil kerja mereka, akhirnya game tersebut rampung dan kemudian oleh salah satu anggota tim menyerahkan kopiannya ke lembaga regulasi video game. GTA San Andreas pun resmi rilis di pasaran dan menjadi salah satu game konsol terlaris di dunia. Sementara itu, di tempat lain, Jack mendapatkan kabar bahwa Black Room telah berhasil meyakinkan kantor pengacara negara untuk mencabut lisensi Jack. Selagi dia curhat ke istrinya, rumahnya pun dilempar dengan batu yang membuat kaca jendelanya pecah. Dia pun segera keluar mengejar anak-anak bersepeda BMX, tapi nggak berhasil karena Jack terlalu tua untuk lari. Kasian juga sih ngeliat Jack. Ketika dia bermain golf, dia berdoa kepada Tuhan. Karena sebenarnya dia juga nggak sanggup melawan orang-orang ini, karena cobaan ini seakan menghancurkan jiwa dan keluarganya. Sementara itu di kantor Rockstar Games, Sam Houser lagi senang karena membaca komentar para pemain yang merasa sangat puas dengan gamenya yang baru. Ditambah lagi kabar angka penjualan di seluruh dunia yang fantastis membuat Sam dan para pegawainya berpesta merayakan hal tersebut. Game ini pun menarik perhatian banyak orang, terutama para modifikator game atau biasa disebut dengan modders, seperti Patrick, seorang dari Belanda yang memang menyukai dunia modifikasi game. Patrick menemukan sebuah kode pemrograman yang ada di dalam game tapi nggak termasuk bagian di dalam game. Dia pun membongkar kode tersebut dan menemukan adegan mantap-mantap yang sebelumnya ingin dimasukkan ke dalam game tapi nggak jadi. Ternyata kode tersebut nggak dihapus, tapi cuma disembunyiin. Sam dan timnya pun kaget karena cuplikan tersebut dibocorkan dan menjadi viral di YouTube. Kabar tentang viralnya video tersebut pun sampai ke Jack Thompson, dan dia berpikir inilah saatnya dia menyerang balik. Patrick yang mengupload video tersebut pun dikejar-kejar wartawan untuk dimintai keterangannya. Dia pun bilang ke wartawan bahwa semua yang dia posting adalah berasal dari DVD tersebut. Bertolak belakang yang dibilang oleh pihak Rockstar Game pada wartawan, Terry malah menyalahkan para hacker atau modders yang mengubah adegan dalam versi resminya. Sam pun marah karena Terry menyalahkan para modders atas insiden ini karena di dalam industri game, para modders adalah fans fanatik. Ketika masalah ini ramai diperbincangkan, Jack Thompson pun mendapatkan kepercayaan dirinya kembali untuk melawan Rockstar Game. Terlebih lagi, dia sampai dihubungi Senator Amerika Serikat yaitu Hillary Clinton untuk datang ke White House khusus untuk membicarakan kasus ini. Rockstar Game pun seperti biasa mendapatkan bantuan kembali dari Black Room. Pihak Black Room menanyakan bagaimana cuplikan itu Patrick dapatkan. Sam dengan jujur mengatakan bahwa pada awalnya memang adegan itu dibuat untuk mengisi gamenya, tapi batal dimasukkan dan sudah dihapus karena adegan itu akan mencegah gamenya mendapatkan rating mature. Ternyata kode pemrogramannya sengaja tidak dihapus karena akan berefek pada barisan kode yang lain. Ditambah lagi GTA San Andreas waktu itu sedang kejar deadline, jadi barisan kode yang berisikan adegan dewasa pun hanya disembunyikan. Masalah ini lebih ramai lagi ketika barisan masyarakat berdemonstrasi di depan kantor Rockstar di Amerika. Mereka meminta Rockstar angkat kaki dari Amerika karena basically mereka adalah orang-orang Inggris. Pihak regulasi video games pun akan bicara terkait hal ini dan menganggap material seks yang tersebar di masyarakat adalah benar dari disk GTA San Andreas yang beredar di pasaran. Rockstar pun harus menghadapi tuduhan menipu badan rating dan menipu soal isi game dan harus menghadiri persidangan. Black Room pun menjelaskan, jika nanti Komisi Perdagangan Federal berhasil membuktikan bahwa Rockstar bersalah karena melakukan penipuan soal isi game, maka Rockstar akan didenda jutaan dolar yang akan membuat Rockstar bangkrut secara instan. Sam pun datang ke kantor Komisi Perdagangan Federal dan ditanyai berbagai macam pertanyaan tentang bagaimana bisa ada adegan seks di kaset GTA San Andreas. Yang Sam lakukan adalah menceritakan proses pembuatan game tersebut dan asal-usul bagaimana bisa adegan seks ada di dalam game GTA yang dia buat. Untungnya, pihak Komisi Perdagangan Federal hanya menyarankan pihak Rockstar mempunyai sistem sendiri untuk menjamin bahwa semua isi dalam gamenya sudah diperiksa. Gak ada hukuman, gak ada denda. Hanya disuruh berjanji supaya kejadian seperti ini nggak terulang lagi. Sedangkan nasib baik tak berpihak pada Jack Thompson. Kegembiraannya berakhir karena kantor pengacara negara bagian ingin memberhentikan Jack karena pelanggaran profesi yang dia lakukan. Dan dia harus mengikuti persidangan karena itu dan terbukti melanggar 31 macam kode etik. Dia pun diberhentikan total dari profesinya sebagai pengacara. Tapi karena aksi dari Jack Thompson, Hillary Clinton pun mengumumkan undang-undang perlindungan hiburan keluarga yang melarang penjualan game yang mengandung kekerasan kepada anak di bawah umur. Jack Thompson berhasil mengubah hukum, tapi sayang nggak berhasil mendapatkan ganti rugi untuk para polisi korban penembakan Devin Moore. Begitulah suka duka perusahaan Rockstar Game developer dari game GTA San Andreas yang mungkin diantara kita pernah memainkannya di rumah atau di rental PS. Itu aja buat video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten movie storyline kayak gini, silahkan subscribe. Saya Abi Saputra. To be continued.